Detik ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa, tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Nah, ini produknya. Ketika dia sudah mulai mengkafirkan orang yang berbeda, maka dia kemudian akan berusaha menghegemoni. Dia akan mengkafirkan orang sekitar. Setelah dia mengkafirkan orang sekitar, dia akan mengkafirkan orang satu kampungnya. Setelah itu dia akan mengkafirkan satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, hingga akhirnya dia menganggap kafir orang senegara karena berbeda ubudiyah dan amaliyahnya. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk bergabung dengan jaringan teror di Indonesia, untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan untuk mengakselerasi dan melegalisasi halalnya darah kalian yang berbeda. Kemudian mereka bergabung kepada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah organisasi teror di Indonesia. Apa mereka ini? Semua penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar Islam? Nggak boleh. Memvonis orang dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi ya, kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, pada orang yang menyembah kubur Badawi, nggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, nggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi enggak mengatakan dia kafir, Nabi enggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, enggak boleh. Bagaimana membantah fitnah dan syubhat? Mereka mengatakan kepada orang-orang yang bermanhaj salaf bahwa mereka mudah mengkafirkan sesama muslim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian. Datangkan bukti kalau kalian benar, kalau kalian jujur dengan apa yang kalian katakan. Mana buktinya? Mana buktinya ustadz-ustadz bermanhaj salaf mengkafirkan orang dan gampang serampangan mengkafirkan orang? Mana buktinya? Hari ini judul kita mukmin dan kafir. Ana mau tanya, ada satu nama yang kita kafirkan? Tolong jawab dengan jujur, akhi fiddin. Kajian kita mukmin dan kafir, ada satu nama yang kita kafirkan? Kok antum jawabnya malas-malas gitu ya? Ada satu nama yang kita kafirkan? Ya. Hatu burhanakum. Mana buktinya kita mengkafirkan orang? Mana? Ana kasih tahu, Direktur Roja. Kalau ada ustadz yang mengkafirkan satu nama, nama ini kafir. Sebut nama siapa, kafir, keluarkan dari Roja. Tak ada bukti. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang dan mudah-mudah mengkafirkan orang karena manhaj kita, manhaj tidak mengkafirkan orang. Kecuali orang-orang yang benar-benar kafir. Kita akan katakan Nasara kafir, Yahudi kafir, yang tidak beragama Islam kafir. Kita mengatakan orang yang tidak beriman kepada satu ayat dari Al-Quran kafir. Namun kita tidak mengkafirkan nama orang. Kita menyebutkan tindakan itu bisa mengantarkan antum kepada kufur dan antum bisa menjadi kafir. Kenapa harus kita katakan? Kebenaran harus disampaikan apa adanya supaya antum tidak terjerumus ke dalam dosa kufur itu, supaya umat terbentengi, supaya tidak masuk ke dalam dosa kufur. Kita tidak mengkafirkan orang-orang. Tak ada nama yang kita kafirkan. Di saat umat Islam banyak yang mengkafirkan pemerintah, kita mengatakan pemerintah kita banyak muslim. Maksiat yang mereka lakukan tidak membuat mereka keluar dari agama Islam selagi mereka masih meyakini itu haram. Kecuali kalau mereka sudah meyakini itu halal, zina halal, meninggalkan sholat halal. Kalau mereka yakin seperti itu, ini bisa membuat mereka kafir. Pun kita tidak kafirkan. Kalau ini yang mereka lakukan bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Kita berbicara hukum. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi. Ini bisa membuat Anda kafir, jauhi.
Bukankah Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal kafirin, ala la'natullahi 'alal kadhibin. Semoga laknat Allah kepada orang yang berdusta. Apakah setiap orang yang berdusta kita katakan ente dilaknat Allah? Enggak. Namun kita katakan orang yang berdusta dan rajin berdusta bisa dilaknat Allah. Kita bicara hukum. Kita bicara hukum, dan bicara hukum harus apa adanya. Kalau ada orang yang mengatakan di dalam Al-Quran ini ayat tentang ahli waris, saya tidak beriman lagi dengan ayat ini, saya tidak percaya dengan ayat ini menzolimi kaum wanita, kita katakan antum kalau berbuat seperti itu dan meyakini seperti itu, antum bisa kafir. Tapi tidak mengkafir-kafirkan. Kita memberitahu bahwa perbuatan ini bisa mengantarkan antum kepada kafir. Dan ini yang mereka katakan, kita serampangan mengkafir-kafirkan orang. Enggak. Hatu burhanakum, buktikan wahai orang-orang yang menuding ustadz-ustadz salaf mengkafirkan, buktikan satu orang saja yang kita kafirkan. Mana buktinya?